kesejahteraan guru untuk bisa lebih dipikirkan lagi gitu. Kemudian untuk instansi bisnis ya tadi, mungkin ada entah donatur atau apa yang concern dengan pendidikan juga lebih mengutamakan tentang kesejahteraan guru juga gitu, karena tidak menutup kemungkinan kebanyakan sekolah ini hanya sebagai subjek untuk akhirnya juga memperkaya diri gitu istilahnya, apalagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast di channel Thinking the World. Hari ini kita kedatangan tamu dari seorang guru ya. Kita langsung saja berkenalan dengan tamu kita. Silakan memperkenalkan diri dulu. Terima kasih Pak Edi atas undangannya. Perkenalkan, nama saya Risa Safira Ramadhani, biasa dipanggil Risa. Saya guru di salah satu SLB di Kota Malang, di SLB Putrajaya tepatnya, sebagai guru kelas. Kalau saya dengar Mbak Risa ini adalah lulusan dari Universitas Negeri Malang, betul? Ya, betul. Dapat ceritakan sedikit tentang kegiatan akademik di S1 maupun S2. Apa saja sih yang Mbak Risa pelajari di sana? Oke, terima kasih Pak Edi. Jadi betul sekali, saya adalah lulusan dari Universitas Negeri Malang. Jadi saya S1 jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Malang angkatan 2016. Kegiatan selama perkuliahan ya Pak. Jadi di UM sendiri itu saya mempelajari semua terkait anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau di UM sendiri tidak ada penjurusan gitu. Jadi kami mempelajari semua kebutuhan khusus dari anak-anak ABK gitu. Jadi mulai dari autis, tunarungu, tunanetra, tunagrahita, dan lain sebagainya gitu. Kemudian saya menceritakan kegiatan saya sama S1 ya Pak. Iya. Sama S1 saya juga termasuk mahasiswa yang kupu-kupu. Apa itu? Kuliah pulang, jadi nggak pernah termasuk yang kurang aktif juga kayak seperti di organisasi kayak gitu. Karena kebanyakan kan kalau anak-anak dengan yang di S1 kan tertarik mengikuti organisasi ataupun UKM. Nah, kebetulan saya sama sekali tidak mengikuti itu ketika S1. Kupu-kupu ya? Kupu-kupu. Jadi ya seperti mahasiswa pada umumnya saja. Oke, baik. Jika Risa ikut dalam pendidikan luar biasa ya namanya. Apa yang sebenarnya Mbak Risa dapatkan, khususnya misalkan lebih concern kemana Mbak Risa untuk ilmunya itu? Sebenarnya kalau yang saya sampaikan tadi semua kami mempelajari gitu di S1 gitu. Cuman karena kemarin pernah mengikuti salah satu lomba gitu Pak, dalam PIMNAS. Nah itu saya memperdalam terkait anak tunarungu. Tunarungu, baik. Ya. Bisa diceritakan sedikit tentang tunarungunya terlebih dahulu. Seperti apa sih anak tunarungu itu? Pengetahuan dari Mbak Risa. Jadi anak tunarungu itu adalah anak yang mengalami hambatan secara penuh ataupun sebagian dari pendengarannya. Gitu. Biasanya ditandai dengan desibel gitu Pak. Nah jadi anak-anak tersebut yang mengalami masalah pendengaran tersebut tetap bisa untuk bersekolah di sekolah. Bahkan sekarang juga dapat bersekolah di sekolah inklusi juga gitu. Tetapi mungkin memang karena keterbatasannya memerlukan metode pembelajaran yang berbeda. Seperti yang kita ketahui ada pembelajaran dengan menggunakan isyarat seperti itu. Tapi yang lebih concern untuk saat ini itu adalah komunikasi total gitu. Jadi yang menggabungkan antara isyarat dan
oral gitu. Baik, berarti anak tunarungu ini bisa saja dia tidak mendengar sama sekali Ya, ataupun tidak mendengar sebagian. Nah, bagaimana sih caranya berkomunikasi dengan mereka? iya Pak, benar sekali. Jadi di tunarungu itu memang ada dua. Jadi ada yang tunarungu sebagian dan total gitu. Biasanya juga yang seperti saya sampaikan tadi ada dibatasi dengan berapa desibelnya gitu. Biasanya kalau desibelnya di atas 90 itu kebanyakan memang sudah tidak bisa mendengar gitu Pak. Jadi kebanyakan akan lebih penuh digunakan dengan cara komunikasinya menggunakan isyarat. Cuman sekarang ini metode yang memang lebih diutamakan di sekolah itu adalah komunikasi total. Jadi tidak hanya mengajarkan isyarat, tapi juga mengajarkan cara pengucapan. Walaupun mereka sama sekali tidak bisa mendengar gitu. Tetapi memang ada teknik khusus gitu untuk mengajarkan ke anak-anak tunarungu tersebut. Baik, bahasan yang menarik menurut saya. Saya kembali ke kegiatan Mbak Risa di kampus gitu ya. Ya. Walaupun kupu-kupu ya, Mbak Risa ini termasuk dari mahasiswa kupu-kupu, tapi dari catatan saya Mbak Risa itu di PKM tahun 2019 itu dapat gold medal. Betul Mbak Risa? Bisa diceritakan Ya, tentang kegiatan alhamdulillah itu? ya Pak. Ya. Memang itu sebenarnya suatu apa ya? Kayaknya mukjizat gitu Pak. Untuk mahasiswa kupu-kupu bisa sampai ke sana gitu. Karena juga pasti tidak menyangka gitu. Kebanyakan yang lolos timnas itu kebanyakan memang yang dari anak-anak yang berprestasi gitu. Memang apa ya? Di luar sana kebanyakan seperti itu. Makanya di sini banyak yang mengira bahwa kalau kita kupu-kupu nggak mungkin bisa sampai timnas gitu. Nah, sebenarnya ini juga suatu motivasi buat teman-teman bahwa walaupun kita merasa tidak punya pengalaman akan itu, tapi kita juga mempunyai kesempatan yang sama gitu di timnas. Nah, kebetulan ceritanya saya bisa sampai lolos timnas, istilahnya bisa mengikuti walaupun saya tadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, kebetulan saya itu dulu masuk di mendapatkan beasiswa bidik misi gitu Pak. Nah, di salah satu syarat dari mahasiswa bidik misi itu adalah wajib mengirimkan proposal PKM gitu. Nah, sebenarnya setiap tahun saya juga mengirimkan, cuman tidak pernah serius. Intinya hanya untuk menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa bidik misi itu tadi. Cuman pada tahun 2019 itu jadi sebenarnya proposalnya itu sudah saya kirimkan dari tahun 2018 bahkan 17. Cuman waktu itu proposal saya kebetulan gimana ya Pak? Jadi intilahnya kalau di fakultas itu sudah diseleksi. Nah, yang dipilih kebanyakan itu dari proposal yang mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Gitu. Jadi mungkin seperti proposal-proposal saya itu tidak terlihat gitu ya Pak. Cuman ya itu mungkin sudah suatu rezeki ya Pak. Waktu itu tiba-tiba ada gelombang kedua dibuka. Nah, waktu itu tiba-tiba waktu liburan saya dihubungi sama pembimbing saya waktu itu Pak Huda. Nah, itu tiba-tiba dihubungi bahwasanya ini ada gelombang 2. Nah, beliau pernah tahu gitu. Saya pernah membuat proposal, akhirnya saya dihubungi, Riz ini ada gelombang kedua. Kemarin kamu kan bikin proposal, coba diajukan lagi seperti itu. Akhirnya, loh Pak sudah saya ajukan gitu. Ya coba aja lagi, mungkin kan karena ya itu tadi Pak sudah seleksi fakultas kan sudah dipilih gitu ya istilahnya. Tapi waktu itu dengan mepet hanya waktu seminggu, dengan banyak drama ya waktu itu belum ada tanda tangan dan lain sebagainya. Saya liburan ya langsung balik ke Malang buat ngurus itu semua gitu. Itu pun sudah hampir gagal juga karena gitu ya? Karena terakhir Jumat dan sedangkan Jumat itu saya belum punya tanda tangan dari pembimbing karena waktu itu beliau juga tidak di Malang gitu. Jadinya akhirnya saya udah hampir nyerah, udah nggak mau mengumpulkan proposal saya gitu. Cuman ya itu tadi kembali lagi ke rezeki mungkin ya Pak. Hari Seninnya tiba-tiba dapat kabar dari fakultas kalau ada perpanjangan waktu lagi untuk pengumpulan. Akhirnya ya alhamdulillah hari Seninnya itu saya mengajukan.
lagi. Nah, akhirnya Oke. dari situ. Baik. Satu yang sebenarnya saya garis bawahi bahwasanya ada proses seleksi dari fakultas. Iya, Dan 3 kali itu punyanya Mbak Risa itu nggak lolos begitu ya? iya, kebetulan Begitu. seperti itu. Oke. Kemudian setelah lolos dengan cara yang tidak tidak terduga begitu, tapi bisa mendapatkan medali emas di PIMNAS. Bisa ceritakan seberapa bergengsi sih PIMNAS ini bagi kalangan mahasiswa bahkan universitas? Iya, sebenarnya saya juga baru tahu ketika saya masuk PIMNAS itu sendiri, Pak. Jadi memang kalau di luar sana kebanyakan kan mahasiswa, aduh apa PIMNAS kayak gitu-gitu Iya. kan, karena ya mungkin ribet dan lain sebagainya gitu. Tapi setelah saya lolos kemarin itu, saya merasakan sendiri, oh ternyata ini ajang yang sangat bergengsi gitu di kalangan mahasiswa. Apalagi seperti apa ya, kalau bisa dikatakan ini juga salah satu ajang pembuktian diri universitas juga gitu, karena salah satu yang menjadi indikator peringkat universitas itu adalah dari seberapa banyak medali yang diperoleh ketika PIMNAS gitu. Jadi waktu itu ya saya baru tahunya ketika masuk PIMNAS, oh ternyata ini ajang yang sangat besar gitu. Ya baru tahunya ketika itu gitu. Bisa diceritakan nggak isi dari proposal PKM-nya Mbak Risa itu? Ya kebetulan waktu itu saya concern kepada judulnya ya Pak, ini judul dari proposalnya yaitu Manually Coded English untuk mengajar bahasa Inggris tunarungu. Nah di dalamnya itu saya proposal saya itu concernnya ke mengajar bahasa Inggris lebih ke pronunciation untuk anak tunarungu gitu. Karena tadi yang saya sampaikan di awal bahwasanya kan tunarungu itu mungkin punya permasalahan dalam kebahasaan gitu kan Pak. Nah ketika itu yang menjadi topik utama atau permasalahan di proposal saya yaitu bahasa Inggris ini kan antara pengucapan dan bacaan itu berbeda. Nah akhirnya saya membuat proposal itu bahwasanya gimana cara mengajarkan pelafalan bahasa Inggris kepada anak tunarungu gitu. Karena kalau di lapangan kebanyakan anak tunarungu hanya mengucapkan sesuai dengan tulisan gitu. Seperti contohnya kalau book itu book kayak gitu. Jadi kan sesuai tulisan, nah itu padahal kan pengucapannya berbeda. Jadi inti dari proposal penelitian itu seperti itu. Oke, Mbak Risa, saya sangat tertarik sekali dengan ketika Mbak Risa itu jadi mahasiswa kupu-kupu tapi menjadi dosen menjadi mahasiswa berprestasi bahkan tingkat nasional ya. Nah dari situ saya ingin bertanya agak ke belakang gitu. Sebenarnya jurusan atau program studi yang Mbak Risa ambil itu sesuai nggak sih dengan harapan Mbak Risa? Ini agak panjang nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa, silakan. Ya sebenarnya jujur waktu itu, jadi ini ke belakang lagi kenapa memilih jurusan pendidikan luar biasa. Sebenarnya karena awalnya tidak punya tujuan untuk mau kuliah apa gitu Pak. Karena dulu pernah kalau waktu zaman SMA itu masih awal-awal SMA pengennya tuh sebenarnya psikologi gitu. Cuman ibu itu ketika saya ngomong pengen psikologi, beliau mengucapkan bahwa nanti kalau psikologi takutnya kan kalau mau bekerja harus S2 dulu gitu Pak. Nah, sedangkan belum tentu Pak, maaf, belum tentu orang tua bisa bisa menguliahkan S2 gitu. Nah, terus akhirnya ya sudah saya istilahnya ya udah nggak kepingin lagi gitu. Terus tiba-tiba di PLB itu iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Bisa jadi kalau PLB itu sesuatu yang mungkin tidak saya tidak terpikir, tapi salah satu yang mungkin akhirnya saya doa saya gitu. Karena waktu itu tiba-tiba itu tadi karena saya nggak punya tujuan dalam kuliah, tiba-tiba waktu
aduh, suaranya jadinya. Waktu ayah saya pulang dari masjid tiba-tiba nyuruh untuk masuk jurusan itu gitu. Ya namanya anak SMA nggak sama sekali nggak tahu apa itu jurusan PLB gitu ya Pak. Udah akhirnya saya cuman browsing apa sih jurusan PLB itu gitu. Oh ternyata guru SLB kayak Iya, gampangnya iya. kan gitu ya Pak. Gampangnya Kalau guru PLB itu. Iya. Oh, ternyata guru SLB gitu. Terus ya sempet cerita ke salah satu teman gitu. Tapi kebanyakan kalau misal kita cerita itu akhirnya apa ya ngolok-ngolokkannya ke anak-anak Iya. kebutuhan khusus gitu. Kayak, oh jadi gurunya anak idiot Iya, gitu kan Pak. betul. Jadi kalau dari situ saya nggak pernah cerita gitu ke teman kalau mau masuk jurusan PLB karena takutnya bukan saya yang diolok tapi anak gitu ya diolok. Jadinya saya nggak pernah cerita kalau mau masuk jurusan PLB. Akhirnya ya sudah saya cuman oh ya mencari tahu istilahnya PLB itu apa. Nah dari situ sebenarnya malah menjadi ketakutan saya itu adalah nantinya saya bisa apa tidak untuk mengajar mereka gitu. Takutnya kalau saya masuk malah jadi memperburuk keadaan siswa. Jadi salah satu doa saya ya kalau memang saya diizinkan untuk bisa mengajar atau memberikan yang terbaik buat mereka ya istilahnya semoga diperlancar kayak gitu. Ya akhirnya alhamdulillah gitu Pak, waktu itu S1 saya keterima beasiswa itu tadi dengan bidik misi dengan beberapa seleksi itu tadi, kemudian masuk jurusan masuk dengan jalur SNMPTN jadi tanpa tes. Jadi akhirnya dari situ oh mungkin memang ini sudah jalan yang diberikan sama Allah gitu. Dan kamu menerima ya? Ya akhirnya juga ya menerima. Baik, kemudian lanjut S2 ya, lanjut S2 mungkin bisa nggak diceritakan support dari orang tua ketika kan bidik misi itu kan hanya untuk S1 ya, dan bidik misi itu kan diperuntukkan untuk mahasiswa yang dalam tanda kutip ini orang tuanya tidak memiliki kemampuan lebih untuk membiayai mahasiswa. Tapi kok kepikiran kuliah S2 itu gimana ceritanya? Ya, nah ini sebenarnya juga Pak, lagi-lagi suatu yang tidak diduga seperti tadi bahwa kepikiran S1 saja tidak, kita apalagi kepikiran untuk lanjut S2 ya. Nah waktu itu karena ini juga efek dari setelah menang Timnas betul. Gitu. Jadi alhamdulillah dengan sertifikat itu kan sebenarnya bisa dibuat untuk kita mencari beasiswa untuk S2 gitu. Cuman kemarin itu untuk S2 sudah sempat apply beasiswa seperti LPDP kayak gitu. Karena ya tadi bidik misi kan hanya untuk S1. Kalau mau S2 masuknya di LPDP. Nah, cuman waktu itu jurusan PLB S2 itu belum ada yang kerjasama dengan LPDP gitu, karena memang ada tersendat harus akreditasi A dan lain sebagainya. Kalaupun baru mau buka ya waktu itu ya. Iya, belum buka gitu. Jadi di Indonesia pun juga belum Pak. Jadi belum ada yang kerjasama dengan LPDP. Jadi walaupun selain UM kayak gitu juga memang belum ada gitu. Akhirnya ya itu gagalnya beasiswanya di situ. Cuman alhamdulillah karena mempunyai sertifikat Timnas itu saya dapat kesempatan untuk bisa kuliah di jurusan pendidikan khusus di UM karena memang itu juga jurusan yang dulu dari S1 gitu ya Pak. Jadi dapat support dari jurusan, dari fakultas seperti untuk melanjutkan. Jadi saya punya keringanan biaya di awal semester waktu itu gitu. Nah sebenarnya juga saya kurang tertarik gitu Pak waktu itu karena waduh nanti gimana kalau cuman mendapatkan bantuan biaya di awal gitu. Karena kan ya tadi kemampuan orang tua terbatas. Nah cuman maaf ya Pak kalau ngomong orang tua. Iya, apa-apa. Jadi
Tapi malah yang support waktu itu ayah saya. Saya nggak tahu apa yang waktu itu tiba-tiba juga beliau minta untuk iya meneruskan malah gitu. iya yang istilahnya terus lanjut aja kayak gitu. Terus ya saya ibu semuanya juga lah, nanti kalau uangnya juga dari mana gitu ya. Tapi malah ayah ya yang meminta kamu untuk melanjutkan. Intinya udah penting nanti ada rezeki kayak gitu, intinya tetap suruh lanjut. Sempat patah semangat gak di S2 itu kamu? Iya Pak, ya itu karena ya sudah dari awal saya tuh selalu ya yang penting ikut orang tua gitu. Kayak S1 disuruh di jurusan itu ya sudah saya ngikut. Terus waktu di S2 pun juga saya ya sudah ngikut yang istilahnya restu orang tua di mana gitu kan Pak. Ya sudah saya ngikut juga. Cuman ya ternyata yang support utama saya baru 1 semester beliau meninggal gitu kan. Bapak meninggal setelah 1 semester baru kamu 1 semester gitu. Jadi ya sebenarnya waktu itu sudah hampir tidak mau melanjutkan di perkuliahannya gitu. Karena ya itu tadi mau nanti biayanya gimana, terus saya juga masih ada adik nanti ibu gimana, intinya banyak yang dipikirkan. Tapi ya alhamdulillah dari jurusan, makanya saya sangat berterima kasih sama semua dosen-dosen yang ada di LBUM waktu itu, sangat langsung membantu karena saya sudah punya rencana untuk mau tidak melanjutkan. Jadi kayak Pak Huda, Prof. Effendi, Bu Wiwi, itu semua yang dari jurusan PLB semua itu membantu waktu itu. Terus juga bahkan sampai ke Pak Dekan, Wakil Dekan, semua juga ikut membantu gimana nanti bisa keringanan untuk pembayaran UKT. Karena kalau S2 memang susah untuk mendapatkan keringanan gitu. Tapi waktu itu saya sangat dibantu gitu untuk itu. Dan salah satunya juga akhirnya saya melanjutkan, ketemu dengan Pak Edi waktu itu. Ya alhamdulillah ya Pak. Itu juga saya ditawarkan untuk akhirnya membantu Bapak untuk ya istilahnya membantu Pak Edi yang nantinya biayanya bisa untuk saya meneruskan kuliah di semester selanjutnya kayak gitu. Seperti itu. Akhirnya lulus ya. Ya alhamdulillah. Baik. Lulus. Iya, saya juga ikut terharu jadinya. Tapi kita ingin melihat sisi lain dari Mbak Risa gitu ya. Mbak Risa sudah mengalami berbagai macam rintangan gitu ya. Lika-liku ketika mengikuti perkuliahan gitu ya. Naik turun bahkan sampai ingin berhenti gitu ya. Tapi akhirnya lulus. Nah, di sisi lain saya ingin mengetahui sisi lain dari Mbak Risa. Kesibukannya selain setelah lulus S1 kan tentunya Mbak Risa bekerja ya kan. Bisa ceritakan ini tentang kegiatan lain selain kuliah dan kuliah S2 waktu itu Mbak Risa. Alhamdulillahnya setelah saya lulus S1, jadi karena ya alhamdulillah tadi akibat menang timnas saya bisa lulus 3,5 tahun. 3,5 ya, cuman karena waktu itu saya tidak bisa langsung wisuda gitu Pak ya. Jadi sambil menunggu wisuda, ini saya juga apply pekerjaan di salah satu SLB yang tadi saya sampaikan bahwasannya sampai sekarang saya bekerja di SLB Putrajaya waktu itu. Saya apply pekerjaan, jadi saya sebagai guru di sana sampai sekarang ini. Jadi waktu S2 itu saya juga sambil bekerja di SLB tersebut. Berarti sambil kuliah S2 juga bekerja menjadi guru. Iya. Nah, bisa ceritakan ada nggak sih pengalaman menarik, kan ini Mbak Risa sudah terjun di lapangan ya. Iya. Sudah berinteraksi dengan anak berkebutuhan khusus ya. Bagaimana sih pandangan Mbak Risa sekarang
waktu itu dan sekarang ya, waktu itu ketika pertama kali berinteraksi mengajar dengan anak ABK, kemudian pandangan yang sekarang juga apakah sudah ada perbedaan? Iya, banyak sih Pak ya. Istilahnya, tapi nggak yang terlalu kaget karena alhamdulillahnya kalau di PLBUM itu memang dari awal semester kami sudah langsung diberikan pengalaman untuk ke sekolah nggih. Jadi kalau misal di akhir-akhir mungkin akan lebih shock lagi ya, Pak, lebih kaget lagi. Tapi alhamdulillah kalau di PLBUM dari awal memang sudah sering terjun di SLB. Dari semester berapa ya? Dari semester awal, bahkan semester 1 itu kita nggih. Setiap semester itu ke sekolah. Ya selalu disuruh untuk observasi, mengenal lingkungan, mengenal anak-anaknya. Jadi sebenarnya sudah banyak pengalaman ketika kuliah disuruh ke SLB, dan itu yang manfaatnya saya rasakan ketika saya bekerja gitu. Jadi lebih langsung nggak kaget, terus nggak kagok ketika mengajar di SLB gitu. Nah pas awal-awal juga tidak begitu apa ya Pak, yang gimana-gimana, karena kebetulan yang pertama kali masuk saya diberikan kelas 6. Itu kan kebanyakan perilakunya juga sudah tertata, jadi nggak begitu istilahnya bisa menyesuaikan gitu. Dan saya masih jadi guru bantu di kelas gitu, jadi masih ada partner bekerja. Yang mungkin apa ya, yang menarik ketika sudah di tahun kedua saya mengajar, saya diberikan kelas 1 kelas 1 SD. Nah itu pengalaman yang luar biasa. Paling menarik itu ya. Mungkin bisa dibayangkan ketika mengajar di TK aja seperti apa gitu kan. Yang TK normal itu wah anaknya masih lari sana lari sini. Lah ini kelas 1 anak berkebutuhan khusus juga. Nah kebetulan juga keturunannya autis sama ada yang hiperaktif gitu. Jadi juga. Ya 3 siswa tapi dengan energi yang luar biasa. Cuman ya 3 Pak, gitu ya. Tapi, waktu itu 3 cuman dengan energi yang satu saja luar biasa. Waktu itu masih ada yang manjat jendela, terus ada yang masih kalau mau ngerjakan itu gulung-gulung di lantai, masih ada yang perilakunya setiap tahu barang dilempar. Jadi ya kayak kapal pecah gitu Pak di kelas gitu. Di pas awal waduh gimana ini ngajar kayak gini gitu. Sedangkan biasanya memang mindsetnya kalau ngajar itu harus mengajar akademik gitu kan ya Pak. Istilahnya harus mengajar nulis membaca terus berhitung kayak gitu. Nah sedangkan ini gimana mau mengajarkan gitu. Sedangkan perilakunya saja masih seperti itu. Betul. Gitu. Akhirnya dari situ saya akhirnya belajar pelan-pelan gimana mengatasi kelas istilahnya gitu kan. Karena selama ini mungkin masih ada bantuan dari guru lain ataupun dengan keturunan yang mungkin tidak begitu sehiper inilah istilahnya gitu. Akhirnya saya belajar, akhirnya saya harus mengontrol perilaku mereka terlebih dahulu gitu. Akhirnya dengan bernyanyi, terus akhirnya dengan Mbak Risa bernyanyi. Iya. Iya Pak, jujur ya akhirnya kayak gitu. Soalnya saya berbagai metode waktu itu saya coba gitu. Misalnya kalau saya ngomel-ngomel lah tambah nggak didengar, kayak cuman teriak jangan kayak gitu, nggak akan didengar gitu sama mereka gitu. Akhirnya ya saya dengan mungkin nyanyi kalau kau suka hati tepuk tangan lah. Akhirnya ternyata mereka merespon kayak gitu. Oh berarti kalau dengan seperti itu merespon kayak gitu. Akhirnya pelan-pelan kayak gitu. Terus nggak bisa yang langsung mengajarkan belajar untuk duduk. Istilahnya ketika mereka harus belajar harus duduk dengan tenang itu juga susah gitu. Jadi awal-awal belajarnya ya yang dengan gerak gitu. Mengambil apa, terus mengenal warna pun dengan bermain peran juga seperti ini Bu Risa jualan buah misal kayak gitu. Ambil buah yang warnanya merah kayak gitu. Akhirnya dengan seperti itu akhirnya mereka mau mendengarkan dan mau mengikuti instruksi dari saya. Mau mendengarkan dulu ya. Iya. Mau mendengarkan dulu. Instruksi dari guru. Belum ilmunya ya. Sebenarnya belum. Jadi kayak masih mengenalkan pun seperti itu gitu. Jadi baru setelah hampir 1 semester gitu Pak. Itu masih kayak gitu. Baru akhirnya ketika mereka pelan-pelan mau duduk, nah baru bisa dikasih kertas. Itu pun masih awal-awal juga masih disobek dan ya gitulah. Lika-likunya. Oke, berarti 3 siswa itu saja untuk menarik perhatiannya, effortnya itu luar biasa. 3 siswa. Ya.
Iya. Baik. Mungkin bisa diceritakan Mbak Risa. Tadi Mbak Risa memberikan beberapa cara untuk menarik perhatian siswa. Bisa diceritakan nggak, selain cara-cara menyanyi tadi, cara apa lagi sih yang dilakukan Mbak Risa untuk menarik perhatian dulu lah sebelum mengajarkan apa materinya begitu? Ya itu akhirnya dari beberapa metode yang saya coba gitu Pak di kelas itu, ya yang paling efektif biasanya dengan menyanyi tadi, dengan gambar, dengan bermain peran, istilahnya apa ya, pra sekolah ya pembelajarannya gitu, pengajaran pra sekolah. Jadi nggak bisa langsung materi itu tadi, nggak bisa. Jadi harus ya mereka diajarkan apa ya, istilahnya mereka tidak merasa untuk diajak belajar gitu, diajak bermain gitu. Jadi masuk ke dunia mereka, istilahnya kayak gitu. Oh mereka sukanya ada satu murid saya tuh sukanya waktu itu tayo kayak misal gitu. Jadi saya menghubungkan semua materi dengan itu gitu. Mengenalkan warna dengan warna-warna yang ada di kartun tayo seperti itu. Terus menghitung jumlah juga seperti itu, mengenalkan angka misal kayak gitu. Jadi sama sekali mereka tidak merasa bahwa itu sedang belajar kayak gitu. Biasanya metodenya seperti itu. Berarti dengan metode-metode yang setidaknya menarik untuk siswa ya, mendengarkan apa ya, kita harus menarik perhatian siswa, mengetahui apa yang mereka suka gitu Pak. Dengan begitu gimana rasanya mengajar di SLB itu? Gimana rasanya? Rasanya nanu-nanu sih Pak. Ya senang ya, kadang ya jujur pasti ada kadang kesel kayak gitu kan, marah apa-apa. Tapi kadang ya kembali lagi kalau kita yang kepancing ya, kalau anaknya kan memang seperti itu gitu. Kita yang istilahnya yang harus mengerti mereka kayak gitu ya sudah gitu. Jadi untuk yang tahun berikutnya kebetulan juga diberikan lagi kelas 1 yaitu lebih enjoy lagi sih karena sudah tahu gitu harus gimana gitu. Sudah terbiasa ceritanya. Awalnya ya stres gitu Pak, yang awal-awal gimana, soalnya ya itu tadi awal mindset masih namanya sekolah harus duduk tenang, harus mungkin belajar, membayangkan waktu Risa di SMA, SD, SMP, SMA gitu. Ya jadi mungkin bayangannya namanya belajar seperti itu, ternyata wah kalau saya memaksakan seperti itu kayaknya nanti saya sendiri yang repot gitu ya Pak. Oh pelan-pelan kayak gitu jadi ngajarnya. Jadi ketika di tahun kedua mengajar kelas 1 itu sudah lebih tahu gitu gimana cara mengatasi perilaku, karena juga kadang ketika kita melarang mereka malah jadinya tantrum kayak gitu, akhirnya menyakiti diri, menyakiti temannya, menyakiti dirinya sendiri kayak gitu. Oke, baik. Di SLB itu Risa statusnya sebagai apa di sana? Saya sebagai guru tetap yayasan. Guru tetap yayasan ya. Baik. Kalau melihat satu kelas itu hanya 3 siswa, saya memikirkan gini, itu kan swasta ya, swasta. Kemudian kalau 3 siswa, otomatis operasional dari sekolah itu ditanggung oleh apa ya namanya, iuran siswa. Kalau misalkan di situ hanya 3 siswa, SPP per bulannya berapa di sana kira-kira? Mbak Risa tahu? Ya mungkin saya tidak bisa menyebutkan di sini ya Pak, kalau masalah biaya gitu. Cuman istilahnya setiap sekolah pasti punya kebijakan masing-masing gitu. Makanya ketika kalau mungkin di sekolah negeri mungkin biayanya juga lebih murah, bahkan kadang gratis gitu. Kalau di swasta memang karena kalau swasta itu istilahnya hidupnya ya dari iuran siswa gitu, pasti jangan mau nggak mau kan ada SPP. SPP gitu. ya. Nah, itu bagaimana sekolah mengelola SPP-nya saja sepertinya. Dan memang karena siswanya tidak banyak, mungkin juga itu ya. Imbasnya jadi saya berpikiran gaji gurunya itu pastinya tidak akan sesuai dengan harapan gitu. Apa benar begitu? Ya kebanyakan istilahnya kalau belum pegawai negeri ya Pak ya, jadi ya istilahnya gimana sekolah gitu memberikan gaji kesesuaiannya ya sesuai dengan
kemampuan Kemampuan. sekolah gitu. Dengan misal karena siswanya juga sedikit, mungkin dengan iuran yang mungkin juga tidak terlalu banyak, nah mungkin akhirnya imbasnya juga kadang ke guru. Tanya gajinya Risa sampai 1 juta nggak? Ya, ya Atau di bawah itu? di bawah itu. Karena memang saya guru baru ya Pak, Guru masih awal gitu. Biasanya disupportnya ke sertifikasi. Oke, ini sesuai nggak dengan apa namanya ekspektasi Mbak Risa ketika guru itu loh harusnya pendapatannya apa namanya kesejahteraannya itu terjamin gitu. Itu sesuai nggak dengan ekspektasi? Ya, jujur ya tidak ya Pak, istilahnya tidak, karena cuman memang isu ini kan sudah Lama, dari dulu, dari dulu istilahnya isu guru honorer atau ya gitu kan gajinya memang kurang dan akhirnya ya mungkin saya akhirnya merasakan, tapi ya mungkin bisa dinaik turunkan gitu ya Pak, istilahnya berarti kalau dengan gaji segitu istilahnya ini bukan untuk menjadi satu profesi yang gajinya bisa dipermainkan. Ya istilahnya berarti bisa diandalkan gitu loh Pak. Iya. Jadi makanya guru pasti harus memiliki kadang bisnis lain atau apa ya, karena memang gajinya juga cuma segitu. Cuman ya itu yang harus memang yang disayangkan gitu. Banyak yang nggak mau gitu jadi guru gitu. Tapi kan beban kerjanya sama ya kan? Itu. Iya. Ya gimana itu? Beban kerjanya guru. Misalkan di SLB nih beban kerja gurunya dulu gimana kalau dibandingkan dengan apa yang jadi hak kita gitu, hak Mbak Risa sebagai guru itu gimana menurut Mbak Risa? Ya gimana? Memang kalau namanya pekerjaan, karena ini sebagai guru, walaupun mau guru honorer mau guru negeri, istilahnya apa ya, sudah PNS itu biasanya beban kerjanya juga hampir sama gitu, walaupun dengan kesenjangan gaji yang sangat berbeda gitu ya Pak. Jadi ya saya mungkin hanya bisa mengharapkan gitu ketika mungkin pemerintah juga bisa lebih concern ke guru-guru honorer, terus juga bisa mempermudah kalau memang tidak bisa mengkontrol penggajian guru honorer, berarti semoga dipermudah untuk guru-guru honorer bisa masuk menjadi PNS ataupun sekarang P3K gitu nih Pak, ASN gitu. Menurut saya atau bantuan daerah gitu ya, gaji dari daerah. Setidaknya masuk untuk dapodik ya, katanya masuk dapodik aja itu sulit ya. Iya. Jadi ya itu. Jadi kalau guru ya memang harus masuk dapodik, terus sekarang RUPTK dengan syarat istilahnya kalau kita mau sejahtera, mau jadi guru sejahtera itu persyaratannya memang luar biasa gitu Pak. Masuk ke situnya aja sulit banget ya. Jadi mungkin ya harapannya itu bisa dipermudah gitu Pak. Jadi saya guru bisa hidup dari memang profesinya sebagai guru saja. Iya. Ya, itu juga sebenarnya dialamin oleh saya itu dulu. Waktu ketika jadi guru ya, saya sudah bekerja di situ, kemudian hanya untuk mendapatkan NUPTK itu harus bolak-balik ke dinas dan selalu ditolak gitu ya. Dan itu yang memutuskan saya untuk tidak di situ gitu ya. Jadi mungkin Mbak Risa ada kepikiran untuk tidak menjadi guru? Ya kita jalani dulu saja ya. Jalani dulu saja gimana istilahnya, gimana nanti ke depannya gitu. Ya semoga saja kesejahteraan guru lebih meningkat gitu. Karena ya ini bukan saya saja merasakan, bahkan dari zaman Pak Edi sampai zaman sekarang kok tetap saja ya. Jadi semoga ke depannya bisa lebih baik lagi. Baik, lebih spesifik nih harapan Mbak Risa untuk misalkan kepada pemerintah ataupun kepada bisnismen misalkan itu, ataupun mereka yang concern di penyelenggara pendidikan, apa sih saran apa harapan Mbak Risa? Karena kan terus terang pendidikan ini adalah ujung tombak masa depan bangsa gitu ya. Jadi kalau itu dipermainkan pastinya akan membuat bangsa kita itu hancur kalau dipermainkan. Apa harapan Mbak Risa?
ke depannya? Harapannya yang tadi Pak, untuk mungkin guru, kesejahteraan guru untuk bisa lebih dipikirkan lagi gitu. Kemudian untuk instansi bisnis ya tadi, Iya. mungkin ada entah donatur atau apa yang concern dengan pendidikan juga lebih mengutamakan tentang kesejahteraan guru juga gitu, karena tidak menutup kemungkinan kebanyakan sekolah ini hanya sebagai subjek untuk akhirnya juga memperkaya diri gitu istilahnya. Apalagi kalau mohon maaf untuk anak berkebutuhan khusus kan kebanyakan juga hanya disodorkan ke apa ya, ke pemerhatinan bukan istilahnya simpati ya, ada simpati ya. Menjual tapi bukan empati ya, simpatinya. Menjual itu untuk kesejahteraan pribadi misal kayak gitu. Jadi mungkin lebih harapannya yaitu lebih untuk pemerintah juga lebih mempermudah untuk guru-guru untuk bisa sejahtera, lebih difikirkan lagi mungkin dari perundang-undangannya gitu, karena selama ini hampir semua peraturan akhirnya membelit-belitkan administratifnya, terutama administratif seperti itu. Makanya dari kebanyakan anak muda sekarang kan jarang juga yang mau jadi guru. Kalaupun ada yang mau jadi guru akhirnya karena terpaksa. Dan tidak ada pilihan lain. Nah, kalau terpaksa biasanya akhirnya ketika mengajar siswa juga pasti tidak akan maksimal gitu, karena dia merasa yang penting orang saya cuma dibayar sekian, kayak misal kayak gitu. Cuman ya karena mungkin kembali lagi namanya orang bekerja pengennya ke gaji gitu kan ya Pak. Jadi akhirnya karena tidak memang dari hati, akhirnya mengajarnya pun nanti akhirnya sembarangan. Kembali lagi nanti ke generasi bangsanya juga. Oke, baik. Mbak Risa tahu Putri Andriani nggak? Oh ya. Yang lagi viral Pak, sekarang lagi viral itu kan ya. Ikut America Got Talent. Iya, American Got Talent gitu. Nah, tapi belum ke Putri Andriani dulu ya. Saya ingin minta pendapat Mbak Risa tentang ABK ya. Ataupun anak-anak lain ya, anak berkebutuhan khusus ataupun anak yang lain. Kira-kira anak berkebutuhan khusus ini apa ya? Boleh memiliki mimpi yang tinggi nggak? Begitu. Harus menurut saya ya Pak. Harus ya malahan. Iya harus. Jadi istilahnya apa ya? Kita semua kalau ABK itu kan hanya perkara tidak ada fasilitas gitu. Kalau memang ketika mereka difasilitasi, pasti sebenarnya mereka juga sama seperti mampu seperti teman-temannya yang lain gitu. Jadi perkara hanya dikasih kesempatan, kadang tidak diberi kesempatan. Karena fasilitas mungkin. Nah itu. Jadi kalau menurut saya mimpi ya memang harus mereka harus mempunyai mimpi untuk masa depan mereka. Contohnya kayak Putri Andriani ya gitu. Nah, mungkin bisa dilihat juga. Nah, ini juga bisa jadi Pak pertimbangan. Kalau anak ABK itu sebenarnya gimana lingkungan membentuk mereka gitu. Menurut saya ya ini Pak. Jadi gimana sekolah, gimana orang tua, gimana keluarga, gimana masyarakat membentuk mereka gitu. Istilahnya kalau mereka diberikan kesempatan, mereka diberikan dukungan, pasti insya Allah juga mereka bisa mencapai cita-cita, bahkan melebihi kita yang ekspektasi kita gitu. Bahkan lebih dari teman-temannya yang lain seperti itu. Seperti Putri ya itu kan karena support dari keluarga sangat besar, makanya sampai sekarang bisa ke kancah internasional kayak gitu. Dan banyak lagi teman-teman disabilitas yang sangat membanggakan sebenarnya kalau di Indonesia gitu. Dan itu kebanyakan juga karena mendapatkan support dari keluarga maupun masyarakat di sekitarnya gitu. Baik, yang terakhir, bagaimana seharusnya anak berkebutuhan khusus itu diperlakukan? Oke, kalau bagaimana diperlakukan, sebenarnya perlakukan mereka juga sama seperti sama dengan teman-teman yang lain dengan anak-anak seusianya gitu. Mereka diberi kesempatan yang sama. Cuman memang yang khusus adalah gimana cara kita
memahami kondisi mereka gitu. Jadi kita yang lebih ngerti, oh memang kondisinya seperti itu. Cuman harus diberikan kesempatan gitu. Bukan hanya kasihan gitu, tapi diberikan kesempatan sebenarnya mereka juga bisa gitu. Oke, baik Mbak Risa, setelah ngobrol panjang lebar sebenarnya masih banyak pertanyaan dari kami ya. Dan namun karena ini mungkin terbatasan waktu jadi kita bisa cukupkan, tapi bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan kepada kami ataupun spesifik kepada Mbak Risa itu bisa langsung diajukan di kolom komentar. Ada pesan terakhir Mbak Risa sebelum kita tutup? Dan Pak ya, terima kasih mungkin sudah diundang di sini. Ya semoga apa yang saya sampaikan yang jadi isi dari obrolan ini bisa bermanfaat gitu ya Pak. Itu sih mungkin itu aja. Baik, terima kasih Mbak Risa atas kedatangannya. Sama-sama Pak Edi. Dan masih di channel Think in the World. Dan kita bisa ikuti lagi podcast-podcast kita selanjutnya dengan bintang tamu yang tidak kalah tren, tidak kalah menarik dari yang hari ini. Baik, kita cukup hari ini. Terima kasih, saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.